Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my smart student? Nice to meet you again in our class, in English class. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready with your notebook? Kamu sudah siap dengan buku catatanmu? Jangan lupa siapkan buku catatannya dan catat hal-hal yang penting. Okay? Are you ready? Semuanya sudah siap? Okay. Now we'll learn in chapter 8. The title is What Are You Doing? Sekarang kita belajar di bab 8 yang judulnya What Are You Doing? We will learn to communicate states and events in progress in order to share information with others. Apa sih yang kita pelajari? Oke, yang kita pelajari itu bab 8, judulnya apa yang kamu lakukan. What are you doing itu artinya apa yang kamu lakukan. Oke, kita akan belajar tentang cara berkomunikasi yang menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung dalam rangka berbagi informasi dengan orang lain. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat sesuatu yang kejadian secara rutin atau suatu hal yang terjadi secara umum. Kalau sekarang di bab 8 kita belajar tentang membuat kalimat sesuatu yang kejadian yang sedang berlangsung. Oke. Oke, in the last meeting, kita belajar tentang ini. Ini pertemuan yang minggu yang lalu. Nah, ada gambar di sini. Saya bacakan dulu ya. Oke, the boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor, Siti is mopping the floor, Lina is cleaning the whiteboard, Edo is putting the books back into the shelf, and Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Ini pertemuan kita minggu yang lalu. Oke, apa sih artinya? Nah, ini dia artinya. Anak laki-laki dan anak perempuan sedang sibuk membersihkan ruang kelas. Udin menyapu lantai, Siti mengepel lantai, Lina membersihkan papan tulis, Edo sedang mengembalikan buku-buku ke atas meja, dan Dayu membawa sampah dan membuangnya ke tempat sampah yang ada di luar. Oke, kalau kalian perhatikan dari gambar ini, semuanya sedang dilakukan. Nah, semuanya merupakan hal yang sedang terjadi atau sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Nanti kita akan belajar membuat kalimat yang seperti ini. Bagaimana membuat kalimat yang menyatakan sesuatu hal yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung atau sedang terjadi. Oke, sudah siap ya dengan buku catatannya ya? Oke, present continuous tense. Waduh, apalagi nih present continuous tense? Apa ya present continuous tense itu? Pada bab yang lalu kita belajar tentang simple present tense. Pada bab sekarang kita belajar tentang present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? Oke, kita bahas berikutnya. Present continuous tense is the pattern of sentence used to state that something in progress. Nah, jadi present continuous tense adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang
sedang terjadi. Oke. Jadi present continuous tense adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Jadi untuk menyatakan kalimat sesuatu yang sedang terjadi, kita menggunakan present continuous tense. Kalau pada bab yang lalu kita belajar tentang simple present tense, yaitu menyatakan sesuatu yang merupakan kejadian yang rutin atau berlangsung secara umum. But before I explain about present continuous tense, I want to remind about to be. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang present continuous tense, saya akan mengingatkan tentang to be. To be ini sudah kita pelajari di kelas 7. Oke, saya yakin semuanya bisa diingat atau dibuka lagi buku catatannya kelas 7. I want to remind about to be. Saya akan mengingatkan tentang to be. Oke. This is to be. To be pasangannya dengan subjek. Subjek I, you, they, we, he, she, it. Oke. I selalu berpasangan dengan M. Mereka soulmate. Kalau I pasangannya sama M, gak sama yang lain, soulmate. Saya sudah ingatkan itu ya, saya ingat, saya ajari ini di kelas 7. I selalu berpasangan dengan M. You, they, we berpasangan dengan are. Bisa you are, bisa they are, bisa we are. Sedangkan he, she, it berpasangan dengan is. He is, she is, and it is. Oke, ini to be. Siapkan buku catatannya ya, jangan lupa dicatat lagi. Oke, masih pusing? Kalau masih pusing, nanti diulang-ulang lagi videonya sampai benar-benar dimengerti. Oke, to be berhubungan dengan subjek. I am, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, he, dianya untuk laki-laki, she, dianya untuk perempuan, dan it untuk hewan dan benda. Oke. Next, pattern of present continuous tense. Pola kalimat present continuous tense. Oke. Pola kalimat present continuous tense. Pola kalimat dari present continuous. Seperti apa sih pola kalimatnya? Yang pertama, pola kalimat positif. Subject plus to be plus verb plus ing plus object. Sebelumnya saya sudah mengingatkan ya, apa itu verb. Saya selalu mengulang-ulang pada setiap pembelajaran. Apa itu verb? Verb itu kata kerja. Oke, saya ingatkan lagi, verb itu kata kerja. Oke, positif pattern, pola positifnya. Subject plus to be plus verb plus ing plus object. Oke, plus object. Example sentence, contoh kalimatnya. He is mopping the floor. Dia, laki-laki, sedang mengepel lantai. Kalau ada kata-kata to be sama ing, pasti kejadiannya sedang berlangsung. Oke, ini pola positifnya. Subject, to be, verb, ing, object. Kenapa to be-nya di sini is? Karena subjeknya he. Kalau subjeknya saya ganti dengan she, tetap di sini is. Kalau subjeknya saya ganti dengan it, maka to be-nya juga is. Kalau subjeknya saya ganti dengan you, maka to be-nya menjadi are. Oke ya. Oke, next. Ini pola negatifnya. Negatif pattern. Subject to be
plus not plus verb plus ing plus object. He is not mopping the floor. Dianya ditujukan kepada laki-laki, tidak sedang mengepel lantai. Kalau negatif artinya ditambahin not, dia hanya ditambah dengan not. Oke, sama saja subjeknya. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau masih pusing, balik lagi ke slide sebelumnya. Kalian bisa ulang-ulang lagi videonya, dibuat lagi catatannya. Oke. Next, interrogative pattern. Apa itu interrogative pattern? Pola kalimat pertanyaan. Nah, lihat, namanya pola kalimat pertanyaan, di akhir kalimat harus selalu ada tanda tanya. Gimana polanya? Pada kalimat pertanyaan, to be-nya disimpan di depan. Jadi to be dulu yang dipakai. To be, subject, verb, tetap plus ing, plus objek, jangan lupa, plus tanda tanya. Karena interrogatif harus selalu ada tanda tanya. Jadi gimana kalimatnya? Is he mopping the floor? Apakah dia laki-laki sedang mengepel lantai? Tanda tanya. Bisa ya? Ini polanya. Perhatikan, ingat sekali lagi, verb itu kata kerja. Mop, mengepel. Mengepel itu kan pekerjaan kan? Mop, mengepel, pekerjaan. Apalagi eat, drink, banyak lagi kata kerja yang lain. Kata kerja itu sesuatu yang dikerjakan. Oke. Next, kata is not bisa disingkat dengan tulisan isn't. Kita bacanya isn't. Ini is not. Nah, disingkat dengan tulisan isn't. Ini sama saja. Kebanyakan kata is not itu ditulis dengan isn't. Artinya is not, sama. Oke. Kata are not disingkat dengan aren't. Nah, tulisannya aren't. Are not, sama saja. Ini biasa lebih mempersingkat tulisan biasanya. Sebetulnya sama saja. Is not, isn't, are not, aren't itu sama. Jadi kalau kalian pakai salah satunya juga boleh. Oke. Next, untuk yang interrogative pattern, untuk yang pola interrogatif, to be plus subject plus verb plus ing plus object plus interrogative. Untuk pola kalimat yang interrogatif, yang kalimat pertanyaan, is he mopping the floor? Apakah dia sedang mengepel lantai? Nah, untuk responnya ada dua respon, ada dua jawaban. Oke, kalau responnya positif, yang iya, jadi kalau responnya positif, maka jawabannya yes, he is mopping the floor. Nih, kenapa ini P-nya 2 di sini P-nya 1? Karena di sini terpisah-pisah. Kalau kalimatnya saya sambung berarti P-nya 2. Yes, he is mopping the floor. Kalau jawabannya positif, kalau jawabannya iya. Tapi kalau jawabannya tidak, maka bagaimana jawabannya? Nih, jawabannya kalau tidak. No, he is not. He is not, tadi kan sudah saya katakan bisa disingkat dengan isn't. Jadi kalau jawabannya negatif, no, he isn't mopping the floor. Oke? Bisa kan? Mudah? Mudah sekali saya rasa. Kalian tinggal mengulang-ulang videonya saja kalau masih belum mengerti. Terus diulang sampai mengerti, buat lagi di catatan, Oke? Mudah kan? Saya yakin sangat mudah. Semuanya sudah bisa mengerti. Asalkan kalian mau mengulang, mempelajari lagi. Oke?
berikutnya tugasnya supaya lebih mudah lagi. Silakan kita buat latihannya. Tugasnya silakan kerjakan di link Google Form yang sudah saya sediakan. Oke, link absen dan tugasnya ada di sini. Silakan klik langsung pada link ini ataupun nanti dibagikan di lewat WhatsApp-nya. I think enough for today. Thanks for your attention. Don't forget the COVID-19 prevention. Wash your hands, cooking etiquette, wear mask, and avoid human contact. Oke, jangan lupa jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian ya, dimanapun kalian berada. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.